Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 1, muatan pembelajaran PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daratan tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. 2. Menerima perbedaan fisik setiap suku. 3. Merasa bangga pada semua suku di Indonesia. 4. Berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia ada 6. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah ke kitab suci dan tempat ibadah yang berbeda. Agama Islam, hari besarnya yang pertama
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, hari raya Idul Adha. Yang keempat, tahun baru Hijriah. Yang kelima, Maulid Nabi SAW. Itulah hari besar agama Islam. Kitabnya yaitu Al-Quran. Tempat beribadahnya yaitu masjid. Agama Katolik, hari besarnya yaitu Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih. Yang kedua, kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga, hari raya Natal. Tempat ibadahnya gereja Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Agama Kristen, hari besarnya yaitu Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Yang kedua, kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, hari raya Natal. Tempat beribadahnya yaitu gereja Kristen. Kitabnya yaitu Alkitab. Agama Hindu, hari besarnya yaitu hari raya Nyepi. Yang kedua, Galungan. Yang ketiga, Kuningan. Yang keempat, Saraswati. Yang kelima, Pagarwesi. Dan yang keenam, Siwarati. Kitab sucinya yaitu Kitab Weda. Tempat beribadahnya Pura. Agama Buddha, hari besarnya yaitu hari raya Waisak. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat beribadahnya yaitu wihara. Agama Konghucu, hari besarnya yaitu tahun baru Imlek. Yang kedua, Keng Titong. Yang ketiga, Cap Gomeh. Yang keempat, wafat Nabi Konghucu. Nama tempat beribadahnya yaitu kelenteng. Kitab sucinya Wujing Sisu Qiaojing. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. 1. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada yang beribadah. Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Menghormati tempat ibadah agama lain, contohnya tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Buatlah tabel berisi keragaman agama yang ada di Indonesia di kertas hafezmu. Lihatlah contoh yang telah ada. Ini adalah tugas keterampilan kalian, jadi buatlah dengan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Ingat ya, nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. Not angka 1, solmisasinya do. 2, re. 3, mi. 4,
fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 do. Ayo nyanyikanlah lagu berikut sesuai tinggi rendah nada. Ayo nyanyikanlah lagu berikut sesuai tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Bapak ulangi, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat atau allegro, sedang, moderato, lambat, largo, dan khidmat atau maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah.